Halo, ketemu lagi dengan saya di mata pelajaran matematika wajib kelas 10 ya. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang nilai mutlak yang sudah saya sampaikan di perkenalan di minggu kemarin ya. Kalian harus mengikuti ini, pasti menarik, tetap semangat, oke? Jika kita semangat, kalian tetap fokus, pasti bisa. Tidak ada yang sulit di matematika. Syaratnya kalian bisa mengikuti, kalian tetap semangat ya. Oke? Baik. Supaya tidak terlalu berlama-lama, kita mulai saja materi pembelajaran untuk minggu kali ini dengan materi nilai mutlak. Oke, pertama-tama kita harus memahami apa itu yang disebut dengan nilai mutlak. Nilai mutlak itu didefinisikan sebagai garis, X, dan garis. Jadi dibaca nilai mutlak X. Yang menjadi ciri bahwa itu adalah nilai mutlak adalah dua garis di kiri dan kanan X-nya. Jadi, jika misalnya nilai mutlak X yang tadi kita ganti X-nya dengan Y, maka jadinya dibacanya adalah nilai mutlak Y. Ya, seperti yang ada di tampilan ini. Nah, setelah pertemuan awal dengan wali kelas, kalian sudah dibekali oleh wali kelas dan sekolah adalah buku-buku mata pelajaran yang harus dibawa ke rumah untuk dipelajari. Nah, tentunya jika kalian sudah membaca buku, khususnya buku matematika wajib, ada definisi nilai mutlak di situ. Di mana di dalam buku-buku, definisi dari nilai mutlak itu adalah seperti ini, di samping ini. Nilai mutlak X sama dengan positif X jika X lebih dari sama dengan 0. Dan yang kedua, nilai mutlak X sama dengan negatif X jika X kurang dari 0. Kalian pasti bingung dari definisi tersebut. Makanya, supaya kalian lebih memahami dengan sangat sederhana, saya akan membawa kalian kepada logika yang paling simpel dan sangat sederhana. Kita lupakan dulu definisi ini, kita buang dulu. Oke, sekarang kita pahami terlebih dahulu apa itu yang disebut dengan nilai mutlak. Nilai mutlak itu dituliskan dengan notasi garis, X, garis. Jadi bisa kalian lihat di sini, ini dibacanya nilai mutlak X. Yang menjadi ciri bahwa itu adalah nilai mutlak adalah tanda garis dengan garis di kiri dan kanan X-nya. Nah, apabila misalnya X-nya kita ganti dengan Y seperti yang ada di tampilan di sini, maka kita akan membaca bahwa itu adalah nilai mutlak Y. Ya. Kalau kita misalnya ganti lagi dengan B, maka akan menjadi, kita membacanya menjadi nilai mutlak B. Sekali lagi, simbolnya untuk nilai mutlak adalah garis di antara X dan Y. Ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan kepada kalian semua. Oke, sekarang kita akan mencoba mendefinisikan dengan logika lain. Di dalam nilai mutlak, semua bilangan jika ada dalam tanda nilai mutlak, semuanya akan selalu bernilai positif. Sekali lagi, semua bilangan jika ada di dalam tanda nilai mutlak, ya, akan selalu bernilai positif. Misalnya, nilai mutlak X, maka hasilnya X. Contoh lain, nilai mutlak negatif 2. Maka hasilnya dari definisi tadi bahwa semua bilangan dalam tanda nilai mutlak
akan senantiasa bertanda positif. Jadi kalau misalnya ada nilai mutlak negatif 2, maka hasilnya adalah positif 2. Contoh lain, nilai mutlak negatif 15, maka hasilnya adalah 15. Nah, paham kan ya? Ya, semoga Bapak berharap kalian paham. Oh iya, jangan lupa kalian siapkan buku catatan karena kalian harus menuliskan apa-apa yang Bapak sampaikan, poin-poin yang Bapak sampaikannya sebelum Bapak lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, maka kita bisa mendefinisikan konsep nilai mutlak. Nah, konsep nilai mutlak itu juga dapat didefinisikan sebagai jarak. Jadi, nilai mutlak itu adalah jarak. Kalian tentu ingat dan pasti pernah belajar tentang garis bilangan. Ya, garis bilangan, ya kalian masih ingat ya garis bilangan? Garis bilangan ini sudah pernah kalian pelajari sebenarnya sejak kalian SD, dan kemarin waktu di SMP juga sudah kalian pelajari lagi ya, ketemu lagi dengan garis bilangan. Kita ingat bahwa di garis bilangan itu adalah ada nilai bilangan yang positif, bilangan 0, dan bilangan negatif. Nah, dalam konsep jarak pada nilai mutlak itu didefinisikan juga sebagai jarak antara titik 0 ya. Kalian bisa lihat di sini. Sebagai jarak antara titik 0 dan X pada garis bilangan itu. Ya. Misalnya begini. Pada masa pandemi ini, Wati berangkat ke sekolah. Wati berada di posisi dalam garis bilangan ya. Kita berasumsi bahwa Wati itu ada di dalam garis bilangan. Wati berdiri di posisi titik 0 pada garis bilangan. Kalian bisa lihat gambar di sebelah kiri saya. Kemudian, temannya yang lain, ada Iwan dan Sani. Karena di dalam masa pandemi ini kita harus melaksanakan social distancing, maka Wati, Iwan, dan Sani harus mengatur jarak posisi. Nah, di mana di dalam garis bilangan seperti kalian bisa lihat di dalam tayangan sebelah kiri saya itu, posisi Wati ada di titik 0, kemudian Iwan ada di titik 3, berjarak 3 satuan atau 3 meter dari Wati, kemudian Sani berada di titik negatif 3 atau 3 satuan dari titik 0 di sebelah kirinya. Nah, dengan konsep jarak kita bisa melihatkan ya bahwa jarak antara Wati dengan Iwan dan Wati dengan Sani itu jaraknya sama, walaupun Sani berada di titik negatif, tetapi jarak kedua-duanya terhadap Wati adalah 3. Ya. Kita kembali lagi ke konsep awal, bahwasanya nilai mutlak itu selalu positif. Selalu positif, ingat gitu ya. Jadi ketika pun di dalam garis bilangan ada di posisi negatif, maka kita lihatnya adalah jaraknya, bukan nilai bilangannya. Seperti itu. Oke. Sehingga definisi yang tadi Bapak tampilkan, bahwasanya nilai mutlak X, jika X-nya lebih dari sama dengan 0, maka bernilai X-nya positif. Ya. Jika X-nya, nilai mutlak X-nya kurang dari 0, maka hasilnya adalah X-nya bilangan negatif. Nah, kita lihat di sini di kiri Bapak, ini adalah definisi yang tadi kita buang dulu. Konsep yang tadi itu alasannya tadi ya. Pertama, selalu positif, kedua, jarak. Itu adalah konsep nilai mutlak. Baik, ya, buat kalian ya. Ya kalian yang di sana, ya kalian. Untuk lebih memahami, mudah-mudahan kalian bisa mengikuti pelajaran Bapak ya. Kita sudah melewati tahap pertama di konsep nilai mutlak. Nah, untuk lebih memperdalam pemahaman kalian pada konsep nilai mutlak, silahkan kalian siapkan buku tulis dan pensil atau ballpointnya. Coba kalian kerjakan soal yang akan Bapak berikan ini. Bapak akan berikan ini ya. 1. Mutlak 2. Nomor 2. Mutlak min 6. Nomor 3.
mutlak min Z. 4. Mutlak min tak soal lagi. Kalian tadi sudah menyimak materi tentang konsep nilai mutlak dan beberapa contoh serta beberapa latihan yang sudah Bapak berikan, dan tentunya kalian sudah mencoba menjawab dan pasti kalian bisa menjawab soal-soal tentang konsep nilai mutlak ya. Nah, sebelum kita ke soal lain atau materi lain, kita akan coba menyimpulkan materi yang sudah saya berikan kepada kalian semua tentang konsep nilai mutlak. Yang pertama, nilai mutlak itu didefinisikan sebagai jarak ya. Kalian bisa melihat di sebelah kiri saya. Nilai mutlak itu dapat didefinisikan sebagai jarak antara 0 dan X pada garis bilangan. Ya. Sekali lagi, nilai mutlak itu didefinisikan juga sebagai jarak antara 0 dan X pada garis bilangan. Yang kedua, nilai mutlak juga dapat disimpulkan bahwasanya semua bilangan di dalam tanda nilai mutlak akan selalu bernilai positif. Sekali lagi, semua bilangan pada nilai mutlak akan selalu bernilai positif. Yang ketiga, jika nilai mutlak X lebih dari sama dengan 0, maka X bernilai positif. Atau nilai mutlak X sama dengan positif X. Untuk selanjutnya kita akan coba membahas beberapa contoh soal yang terkait dengan konsep nilai mutlak. Soal yang pertama, kalian bisa sambil melihat yang ada di samping kiri saya. Nilai mutlak A sama dengan 7. Oke, kita coba bahas ya. Nilai mutlak A sama dengan 7. Tentukanlah nilai A-nya. Nah, untuk menjawabnya, kita akan kembalikan kepada konsep awal. Sebuah nilai di dalam tanda nilai mutlak pertama selalu positif dan dia akan menghasilkan dua jawaban. Kenapa ada dua jawaban? Karena tadi ya, kita konsepnya jarak di dalam garis bilangan. Di dalam garis bilangan itu ada bilangan yang nilainya sama atau jaraknya sama, misalnya dari 0 ke 3 dan dari 0 ke min 3, ini jaraknya sama, kedua-duanya 3 satuan, kanan 3 satuan, ke kiri 3 satuan, walaupun yang kiri bertanda negatif bilangannya. Oke, kalau ada soal misalnya nilai mutlak A sama dengan 7, maka penyelesaiannya yang pertama, jika A-nya lebih dari sama dengan 0, maka A-nya sama dengan 7, betul. Yang kedua, tadi syaratnya adalah nilai mutlak A-nya kurang dari 0, maka X-nya atau A-nya negatif ya. Jadi kalau misalnya nilai mutlak A sama dengan 7, tadi A-nya sama dengan 7, positif. Yang kedua, A-nya sama dengan, ada yang bisa menjawab? Ya, betul sekali. A-nya sama dengan negatif 7. Ya, silahkan coba perhatikan di sebelah kiri saya. Nomor 2. Nilai mutlak X ditambah 3 sama dengan 6. Sekali lagi, nilai mutlak X ditambah 3 sama dengan 6. Perhatikan di sebelah kiri saya ya soalnya. Nah, kita akan selesaikan. Nah, ini bentuknya persamaan ya, ini bentuknya persamaan. Karena ada variabel X dan konstanta, ada X dan 3, ada 6. Gitu. Cara menyelesaikannya bagaimana? Ya, kita ingat lagi, kalian pasti tentunya pernah belajar aljabar kan ya? Ada dua sisi, sebelah ruas kiri dan ruas kanan, nantinya seperti itu. Baik, cara mengerjakannya bagaimana? Untuk mengerjakannya, kita ingat ke definisi bahwa sebuah nilai mutlak nanti nilainya hasilnya akan ada dua. Yang pertama syaratnya adalah X-nya lebih dari sama dengan 0. Yang kedua syaratnya adalah X-nya kurang dari 0. Oke, kalau misalnya nilai soalnya adalah nilai mutlak X tambah 3 sama dengan 6, maka langkah penyelesaian yang pertama, X tambah 3 sama dengan 6. Oke, tahu ya cara mencari X-nya gimana? Pasti tahu lah, saya percaya kalian pasti masih ingat aljabar. Baik, untuk lebih mengingatkan lagi, kita kerjakan sama-sama. Jadi X di sini ya sebelah kiri, silahkan sambil memperhatikan sebelah kiri. X tambah 3 sama dengan 6. Maka X sama dengan
3-nya pindah ke ruas kanan ya. Dengan syaratnya berubah tanda ya. Tandanya positif jadi negatif dan sebaliknya. Karena di sini X tambah 3 sama dengan 6, maka 3-nya jadi berubah negatif 3 ya. Jadi X sama dengan 6 dikurangi 3. Berarti X-nya jadi betul 3 ya. X-nya sama dengan positif 3. Yang kedua, penyelesaian yang kedua sama ya, kita kerjakan dengan cara yang sama. X tambah 3 sama dengan berapa ya? Tadi yang pertama X tambah 3 sama dengan positif 6. Kalau yang kedua ada yang bisa? Ya betul, X tambah 3 sama dengan negatif 6. Oke, karena ini memenuhi harus kita memenuhi dengan syarat yang kedua, yaitu X kurang dari 0 ya. Jadi 6-nya jadi negatif. Jadi sehingga kita selesaikan X tambah 3 sama dengan negatif 6 ya. Sekali lagi sambil perhatikan sebelah kiri saya. Kita lanjut. Sehingga X-nya sama dengan cara yang sama seperti langkah yang pertama, 3-nya pindah ya. Jadi nanti X sama dengan negatif 6 dikurangi 3. Oke, jadi X-nya berapa? Betul sekali. X sama dengan negatif 9. Negatif 6 dikurangi 3. Min 9. Oke, paham ya? Paham, oke. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sudah benar jawaban yang sudah kita kerjakan? Ada tips untuk mengecek bahwa jawaban kita itu salah atau benar, memenuhi atau tidak. Bagaimana caranya? Setiap jawaban yang sudah kita peroleh tadi ya, langkah pertama kita dapat X-nya 3, kemudian langkah kedua kita dapat X-nya negatif 9. 3 dan negatif 9 kita masukkan atau gantikan kepada X pada soalnya. Gitu. Soalnya gimana tadi kan? Nilai mutlak X tambah 3 sama dengan 6. Kita cobakan dulu dengan X-nya sama dengan 3. Ya, oke. Perhatikan sebelah kiri saya sekali lagi. Kalau kita ganti X-nya dengan 3, maka dari soal X nilai mutlak X tambah 3 sama dengan menjadi X ganti dengan 3. Jadi 3 ditambah 3. Jawabannya berapa? 6 ya, betul, positif ya. Kiri kanan sama ya. Oke, berarti 3 memenuhi. Yang kedua, X-nya tadi berapa? Negatif 9. Dengan cara yang sama, gantikan X-nya dengan negatif 9. Jadi kita akan peroleh negatif 9 dalam tanda mutlak, negatif 9 dalam tanda negatif 9 ditambah 3 dalam tanda mutlak harus sama dengan 6. Kita cek, negatif 9 ditambah 3, ada yang tahu berapa? Ya, betul, negatif 6 ya, tapi ingat itu ada dalam tanda mutlak ya. Tadi konsep di awal sudah diinformasikan bahwasanya setiap bilangan di dalam tanda mutlak akan selalu bernilai positif walaupun tadinya negatif. Nah, sekarang kita sudah memperoleh negatif 9 ditambah 3 hasilnya ternyata negatif 6 tapi dalam tanda mutlak. Otomatis jadi positif ya. Oke, sepakat ya. Jadi X sama dengan negatif 9 pun memenuhi penyelesaian dari soal nilai mutlak X tambah 3 sama dengan 6. Dapat dipahami ya, dapat diikuti materinya. Oke, sekarang kita akan membahas contoh yang lain. Contoh yang ketiga ya, contoh yang ketiga. Misalnya saya punya soal seperti yang ada di samping kiri saya. Sekarang nomor 3. Nilai mutlak X min 2 sama dengan 2X tambah 1. Cara penyelesaiannya sama ya, ada 2. Yang pertama dengan syarat X-nya lebih dari sama dengan 0 dan X-nya kurang dari 0. Oke, sambil melihat di kiri saya supaya lebih jelas, di situ sudah ada soalnya. Kita akan selesaikan dengan langkah yang pertama dulu. Langkah yang pertama, berarti X min 2 sama dengan 2X tambah 1. Oke, di kirinya ada X, di kanannya ada X juga ya. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Dulu kita sudah belajar juga di aljabar. Oke, kita kelompokkan ya. 2X pindah ke kiri, jadi nanti gimana soalnya? X dikurangi 2X sama dengan 1 ditambah 2. Ya, jadi nanti X dikurangi 2X, jadi sama dengan min X ya. Sama dengan 1 ditambah 2, 3. Oke, jadi X-nya sama dengan
berapa? Min 3, betul. X-nya min 3. Oke, X-nya min 3 ya. Oke. Penjelasan yang kedua. X min 2 sama dengan min dalam kurung 2X tambah 1. Kenapa ada minnya? Syarat yang kedua ya. X-nya kurang dari 0. Oke. Kita kerjakan lagi. Jadi X min 2, kita buka kurung yang di sebelah kanan sambil memperhatikan sebelah kiri saya ya. Jadi X min 2 sama dengan min 2X min 1. Ya, dapat dipahami sampai situ? Oke, terima kasih. Kita lanjut. Sekarang caranya sama, kelompokkan lagi. Min 2-nya pindah ke sebelah kiri, min 2X ya. Di X tambah 2X sama dengan min 1 ditambah 2. Oke, lagi. X ditambah 2X sama dengan min 1 tambah 2. Oke, jadi yang ruas kiri jadi berapa? X ditambah 2X jadi 3X, benar. Ruas kanannya jadi min 1 ditambah 2 jadi berapa? Positif 1. Sehingga X-nya sama dengan berapa, ayo? Berapa? 1/3. Oke. Sekarang kita sudah peroleh jawabannya. Yang pertama tadi berapa? X-nya itu min 3 ya. Yang kedua, kita peroleh X-nya sama dengan 1/3. Coba kalian cek, apakah jawabannya kedua-duanya memenuhi atau tidak? Sebagai tugas ya, nanti kalian coba jawabannya yang kalian dapat, apakah kedua-duanya memenuhi atau salah satunya. Coba kalian nanti kirimkan jawabannya melalui WA Group. Oke? Terima kasih ya. Nah, selamat belajar. Mudah ya belajar nilai mutlak di matematika wajib di kelas 10 ini. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang persamaan nilai mutlak. Nah, itu akan Bapak berikan di minggu depan ya, di pertemuan berikutnya akan Bapak berikan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukup sampai di situ saja, di konsep dasar daripada konsep nilai mutlak. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, dan bila memang kalian belum memahami, jangan segan-segan untuk bertanya di Google Classroom-nya atau melalui WA Group yang kita sudah gabung bersama di WA Group masing-masing kelas ya, di kelas 11 sampai dengan 10 IPA 1 sampai dengan 10 IPA 4. Jangan suka untuk selalu bertanya, tetap semangat, kita akan sukses bersama. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.